Ya, ada sejumlah sentimen yang menjadi perhatian pelaku pasar pada perdagangan hari ini. Di antaranya, IMF bakal memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 seiring dengan peningkatan kasus baru Omikron. Sebagai informasi, IMF merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 mencapai 4,9% pada Oktober lalu. Sebelum itu, IMF juga telah memangkas prospeknya pada tahun ini menjadi 5,9%. Revisi menurun pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yang digadang-gadang bakal menjadi tahun pemulihan ekonomi global tentu menjadi sentimen pemberat pasar, terutama untuk aset berisiko seperti saham. Nah, sementara dari negara dengan perekonomian terbesar secara global yaitu Amerika Serikat, kini dihadapkan dengan situasi yang semakin rumit, di mana inflasi semakin meninggi tetapi ternyata pasar tenaga kerja kembali melambat dan ditambah lagi adanya ancaman dari COVID-19 varian Omikron. Risiko lain yang juga dihadapi Amerika Serikat adalah kelanjutan debt ceiling atau plafon utang Amerika Serikat. Nah, jika plafon utang Amerika Serikat tidak segera dinaikkan, maka Amerika Serikat berpeluang mengalami gagal bayar pada surat utang jangka pendeknya pada 21 Desember mendatang. Adanya default ini bisa memicu terjadinya penurunan rating kredit Amerika Serikat yang membuat yield obligasi negara Amerika Serikat naik. Sementara itu sentimen dari dalam negeri mulai perdagangan awal pekan ini 6 Desember Bursa Efek Indonesia mulai menerapkan aturan baru mengenai mekanisme perdagangan serta penghapusan kode broker saat transaksi saham berlangsung. Namun investor tetap dapat melihat kode broker yang melakukan transaksi setelah penutupan perdagangan bursa. Nah, kebijakan ini dilaksanakan bersamaan dengan diterapkannya beberapa penyesuaian mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Dan pada hari ini IHSG berhasil rebound setelah pada Jumat perdagangan pekan lalu ditutup terkoreksi. Pada hari ini berhasil ditutup menguat 0,13% di tengah pergerakan Bursa Asia yang cenderung mix dan saat ini ditutup di level 6.547. Secara sektoral, sektor energi memimpin penguatan dengan apresiasi hingga 0,94%, kemudian disusul infrastruktur yang menguat 0,67% dan finansial yang menguat 0,64%. Sementara yang terkoreksi dalam pada hari ini secara sektoral justru teknologi 1,3% dan kemudian di tengah pasar global yang masih dibayangi oleh penyebaran varian Omikron, pada hari ini sektor kesehatan justru ditutup terkoreksi 1,22%. Nah, pada perdagangan hari ini, perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia bisa dikatakan cukup ramai ya. Dan ada 4 perusahaan yang IPO pada hari ini yaitu PT Wira Global Solusi dengan kode saham WGSH, kemudian PT Cisarua Mountain Dairy dengan kode saham CMRY. Ada juga PT Widodo Makmur Perkasa Tbk dengan kode saham WMPP dan PT Jaya Suarasa Agung dengan kode saham TAYS. Dan sebanyak 3 dari 4 emiten yang melakukan debut di bursa pada hari ini langsung anjlok hingga menyentuh batas auto rejection bawah ARB saat pembukaan perdagangan berlangsung hari ini yaitu ada WMPP, TAYS dan juga CMRY. Sementara itu WGSH terpantau menguat saat pembukaan perdagangan tadi pagi. Dan kali ini kita akan bahas 2 emiten yang resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada hari ini yaitu WMPP dan juga CMRY. Nah, dalam IPO ini Widodo Makmur Perkasa atau WMPP yang merupakan perusahaan induk emiten poultry PT Widodo Makmur Unggas atau WMUU melepas 4,41 miliar saham baru atau setara dengan 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh oleh WMPP. Dan setelah IPO dengan harga penawaran senilai Rp160 per saham, dengan demikian perseroan meraup Rp707 miliar dalam aksi IPO ini. Nah, perusahaan ke-46 yang tercatat IPO di sepanjang 2021 ini berencana menggunakan sekitar 11,5% untuk membiayai pengembangan kerjasama operasi ekspor yard hingga rumah potong hewan di Australia bersama mitra. Kemudian sekitar 19%-nya lagi akan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan fasilitas peternakan terintegrasi dan perkebunan jagung di Sumatera, Sulawesi hingga Papua. Selanjutnya emiten consumer goods dan juga komoditas agrikultur ini akan menggunakan sekitar 19% dana IPO untuk pemberian modal kepada entitas usaha. Sementara sisanya sekitar 50% akan digunakan untuk modal kerja perusahaan. Secara fundamental, penjualan WMPP per Juni 2021 melesat 80% secara year on year menjadi 2,71 triliun. Sementara itu, laba bersih WMPP bahkan melonjak 189% secara year on year menjadi 125 miliar rupiah.
Meski dibuka ARB, namun pelemahannya semakin menipis dan ditutup terkoreksi 0,62% di level Rp159 per saham atau di bawah level IPO. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa pergerakan IHSG secara teknikal pada hari ini. Ya, kita akan lihat ya pada hari ini kalau kita lihat memang secara teknikal dalam perdagangan 6 hari terakhir kalau kita lihat memang IHSG berada di bawah rentang moving average 50-nya. Nah, dengan menggunakan indikator Fibonacci retracement saat ini IHSG masih bergerak sideways di rentang 0,61 atau di kisaran level 6.500 dan juga di rentang Fibonacci retracement di level 0,78 atau kisaran 6615. Nah, di pekan kedua Desember ini pun tampaknya sentimen window dressing belum terlihat, apalagi di pekan ini pelaku pasar akan concern dengan kebijakan baru penghapusan kode broker khususnya bagi investor retail. Nah, secara volume kalau kita lihat juga sebetulnya tampaknya lebih sepi ya dibandingkan dengan hari-hari perdagangan sebelumnya yang bahkan mampu melewati rata volume dalam 20 hari terakhir. Tampaknya IHSG memang ini butuh momentum baru untuk break up ataupun breakdown untuk melihat pergerakan selanjutnya. Nah, jika indeks berhasil melewati resistance terdekatnya, yaitu di rentang Fibonacci retracement 0,78 atau di kisaran 6615, maka berpeluang untuk membentuk trend bullish. Sementara itu, jika IHSG kembali melewati support terdekatnya di level psikologis 6514 atau rentang Fibonacci 0,6, maka IHSG berpeluang untuk mengalami trend bearish. Sementara itu kalau kita lihat berdasarkan indikator MACD ini terlihat sebetulnya tampaknya ada dead cross yang terjadi sejak 26 Oktober lalu dan sejak saat itu IHSG ini bergerak sideways di antara rentang 6.500 hingga 6.600. Sementara itu kalau menggunakan indikator RSI saat ini berada di rentang 47 yang masih berada di area netral sehingga artinya IHSG ini masih cenderung berpeluang bergerak sideways. Demikian perdagangan sepanjang hari ini.